Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. Kembali lagi bersama Prof. Aba, provokator kebaikan oleh Pak Insya Aba. Allah, insya Allah. Oke. Yang harus diprovokasi pertama adalah saya sendiri. Wah, setelah itu saya ya, Pak. Hmm, Kan memprovokasi orang lain paling gampang, Benar, benar, diri benar. sendiri paling susah. Ya, Mungkin kita akan bahas ini ya, Pak ya, yang lagi anget-anget nih Pak di Indonesia. ya, Jadi Indonesia ini sempat rame atas kedatangan Dr. Zakir Naik ya. ya, ya. Dr. Seorang Zakir, tokoh ya benar. terkenal, Itu muridnya Ahmad Didat. hmm, Nah, eee, menurut Pak Aba ini gimana sih Pak? Karena menurut dilihat dari Hmm, media, saya lihat dari media, Ya, kedatangan beliau ini banyak yang menyambut dengan baik, cuma yang ya, nolak juga ada aja gitu Pak. ya, Nah, berdasarkan Pak Aba, ya, menurut Pak Aba, pandangan Pak Aba berdasar apa tentang ya. Dr. Zakir Naik ini, terus habis itu Mhm, tanggapan Pak Aba tentang mhm. Ya, apa namanya yang yang beliau pada lakukan protes apa lah aja ya. ya benar. Baik, Mungkin bisa dijelaskan. ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aba. Aba itu singkatan sebetulnya, nama saya Abdul Basit. Keluarin aja, keluarin. Eh, Emaknya itu. Eh, Baru-baru ini kita kedatangan tamu orang luar biasa, Pak Zakir Naik. Itu dai yang sangat kondang di level dunia, tapi ada masyarakat atau negara tertentu yang tidak menyukai dia sehingga tidak terima dia untuk masuk ke negaranya. Dan negeri kita ini kan mayoritas Muslim, jadi kedatangan dai kondang ya harusnya terbuka. Hmm. Ya. Nah, soal apa yang dia sampaikan itu meresahkan atau tidak, ini kan dalam dunia ini ada aksi, ada reaksi kan. Nggak mungkin ada reaksi kalau nggak ada Aksi. aksi. Jadi ini sekarang kan zamannya terbuka, ya, zaman terbuka, informasi terbuka. Dulu kalau Mas dengar ada buku judulnya The Choice, di mana? Di London. Anda pengen bacakan, Anda harus ke sana, Mas. Kalau nggak minta fotokopinya dan sebagainya harus ketemu. Nah sekarang informasi itu terbuka, buku apa aja asal tersedia kita bisa minta online-nya, bisa minta PDF-nya dari luar, bayar seperlunya, sangat murah. Jadi informasi itu yang dulu itu tabu menjadi terbuka, termasuk apa saja yang dikerjakan oleh kaum misionaris di Hmm. Indonesia. Misionaris itu adalah para pegiat penyebar agama dari kalangan Kristen, Katolik maupun Protestan yang kegiatannya luar biasa. Kalau Anda baca sejarah, dulu ada tokoh namanya Snoek Horgonya, orang Belanda. Saking seriusnya pengen mengkristenkan orang Indonesia, dia sempat ke Mekah, menukar identitasnya, mengaku sebagai orang Islam, tinggal di sana 3 sampai 4 tahun, belajar Islam sungguh-sungguh, mengganti namanya menjadi Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar atau Abdul Ghafur. Lalu menetap di Aceh, menikah dengan orang Aceh, tetap dengan gaya Islamnya. Itu kalau istilahnya Pak Donditan sekarang itu strategi C6. Hmm. C1 itu cuman kalau ketemu Assalamualaikum, padahal dia orang Kristen. Kalau kesandung astagfirullah, padahal dia orang Kristen. Itu paling mirip. Paling maksimum adalah ganti identitas, berjenggot, berjubah, ganti nama, ganti KTP. Tapi bukan untuk masuk Islam, Untuk menyebarkan. untuk mengganggu orang yang di Islam supaya goyah lalu masuk ke Kristen. Nah sekarang kalau ditanya kita melihat kayak gitu jengkel nggak? Jengkel. Benar ya. Tapi pernahkah orang Islam ada yang nyamar jadi pendeta, ganti Enggak, nama dari Abdullah jadi Imanullah, gitu misalnya? saya rasa nggak ada ya Pak ya. Nggak ada, saya belum pernah dengar. Justru malah takut iman dia yang bakal. Iya, jadi orang Islam nggak pernah membalas seperti itu, mencoba menarik orang lain supaya masuk Islam dengan cara menyusup ke dalamnya, subversif itu kan, menyaru pakai kalung salib dan sebagainya. Orang Islam yang keluar dari Islam banyak, nggak sholat banyak. Tapi menyaru untuk membuat orang lain masuk ke Islam, rasanya saya belum pernah dengar. Itu. Jadi apa yang dilakukan Zakir Naik ini kan sekedar reaksi aja. Karena mereka kalau zaman saya dulu kecil di daerah Temanggung, rumah-rumah di desa itu di pintunya sana ada tulisan tidak menerima misionaris. Hmm. Saking bosennya kedatangan orang, tok 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 selamat pagi. Ada apa? Saya punya berita bagus.
Oh kita orang Islam, nggak apa-apa, ini bagus juga. Kan nyebelin sekali. Kita sudah Islam, sudah punya Quran, disodorin seperti itu. Saya pernah 5,5 tahun tinggal di Brisbane, hampir tiap Rabu didatangi misionaris dari Papua New Guinea. Nggak tahu dia dapat alamat saya dari mana. Saya dulu tinggalnya di Lambert Road, nomor 3, di Brisbane sana. Tok, tok, tok. Kan kita buka, kita orang Asia sopan sekali. Ada apa? Kita ada berita bagus. Oh silakan, silakan masuk. Kita kasih teh, kita kasih apa. Ujung-ujung ngasih majalah. Majalah tentang yang ini tadi, The Awake ya, ini majalahnya Saksi Jehovah ini. Ini apa? Oh ini Bible. Loh kita udah punya Quran, saya bilang kan. Ini Quran saya dari Australia nih. Tahun 88 saya beli. Kita udah punya, nggak apa-apa, ini bagus juga. Coba. Kan kita nggak pernah begitu, Mas. Pernah nggak Anda ketok-ketok gitu, nyamperin orang seperti itu? Hampir nggak ada. Ada satu dua lah, mungkin yang sangat, sangat pegel gitu ya. Ini orang harus saya masukin Islam. Saking, jadi dia bertamu ke situ bertahun-tahun. Kayak itu ya, Ustadz yang dari Papua itu, Fatlan ya. Ustadz Fatlan itu mau bertamu ke seseorang, tiap datang ditolak. Cuma mau bertamu ditolak. Tapi setelah setahun lebih, tiap hari dia ke sini, akhirnya orang itu sakit dan nggak ada yang nolong kecuali Fatlan. Dan akhirnya masuk Islam. Gitu. Jadi yang dilakukan Zakir Naik itu adalah reaksi dari sebuah aksi. Nah, di dunia yang sudah terbuka seperti ini, informasi tentang mereka ngapain dan kita diapakan itu kan makin terbuka. Ya, kita nggak ada unsur kebencian ini. Jadi, supaya umat kita itu bisa dibentengi, maka muncullah orang seperti Koh Donditan, Koh Stephen, sang almarhum ya, sama lembaga-lembaga mu'alaf dan sebagainya, termasuk saya sedikit-sedikit kecil-kecilan kalau di sosmed saya coba sebarkan. Mereka selalu menggunakan percayalah bahwa ini adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Kalau kamu percaya kepada ini, kamu akan masuk surga. Nah, kita cuma bilang, enggak, itu bukan Tuhan. Ya, di kami yang kamu sebut Tuhan itu adalah Nabi. Kami menghormati dia juga. Ya, nah, menjelaskan ke mereka dengan Quran, mereka nggak bisa terima. Karena kalau kita bukakan begini, dia selalu bilang, this is the worst copy of the Bible. Gitu, mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai the worst plagiator. Ya. Jadi akhirnya teman-teman Muslim, ya sudah kalau kamu dicerangkan dengan Quran nggak bisa, kita terangkan dengan kitabmu sendiri. Kamu bilang apa? Yesus Tuhan? Enggak. Yesus bilang kami bukan Tuhan. Yohanes 17 ayat 3 misalnya, saya jadi ikut-ikutan hafal ya. Inilah jalan yang kekal supaya kamu mengenal Allah sebagai satunya-satunya Tuhan dan saya bisa utusannya Tuhan. Kurang apa coba? Dia sudah bilang, inilah jalan kekal, kehidupan kekal, supaya kamu mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal dia sebut dirinya sebagai utusan. Apa itu kalau bukan Nabi? Nah, itu sudah clear sekali. Jadi, tapi kalau sudah dijelaskan dengan itu pun dia nggak percaya, ya sudah. Nah, kalau mereka masih ngotot terus bahwa ini kitab suci dan seterusnya, lihatin aja ini misalnya terbitan tahun berapa ini. Bulan ini, majalah ini munculnya sama dengan tanggal lahir saya ini. 8 September 1957. Ya, saya Oktober ini. Sebulan sebelumnya lahir, majalah ini terbit, Awake. Dan di dalamnya ada artikel 50,000 errors in the Bible. Ada 50.000 kesalahan di dalam Bible. Ya. Jadi kalau mereka nyodor-nyodorin kita, ini kitab suci, kitab enggak, kitab kamu banyak kesalahan. Kata siapa? Bukan kata saya, ini kata kamu sendiri. Itu, jadi itu yang dilakukan Zakir Naik, mencoba mengajak orang menemukan benar itu benar, salah itu salah. Jadi ibarat pintu itu ada tulisan awas radioaktif, jangan masuk. Ada anak kecil atau siapapun mau masuk sini, masa sih Anda diem aja? Kan nggak mungkin, jangan masuk, kena radiasi nanti. Mungkin nggak baca tulisannya. Nah, sebagai da'i kan tugas kita seperti itu ya. Ini Mas, surga itu nanti hanya ada satu, yaitu surga milik Allah. Ada neraka juga satu, bukan Tuhan ini punya neraka dan surga sendiri, Tuhan ini punya Tuhan neraka sendiri, bukan begitu. Tuhan ini hanya satu, neraka dan surga juga hanya satu. Kalau di dunia ini Anda nggak suka dengan Pak Jokowi, sukanya dengan
Pak Trump, Anda bisa pindah ke Amerika. Benar. Anda di Amerika nggak suka, bisa pindah ke Perancis. Di sana nggak suka, bisa ke negara yang lain, karena presidennya memang sendiri-sendiri penguasanya. Tapi kalau Anda nggak suka dengan yang pemilik dunia ini, yaitu Allah, Anda mau pindah kemana? Jadi meskipun Anda menolak setengah mati, saya nggak suka, saya nggak mau menyembah Allah. Tapi kalau nanti setelah mati ketemunya hanya Allah, gimana coba? Mendingan dipikir baik-baik dari sekarang. Begitu. Nah, saya buat teman-teman yang masih belum bisa menerima Islam, saya cuma ingatkan saja, Anda di dalam negeri Indonesia menggunakan kata Allah sebagai kata Tuhan di dalam Bible. Ya. Padahal Allah itu hanya dipakai dulu di Malaysia, tapi sekarang udah dilarang. Malaysia, Indonesia, sama di Arab. Di seluruh negara yang lain, kalau Anda buka Bible bahasa Inggris, kata di Tuhannya itu menjadi God, G besar. Kalau Anda ke Spanyol misalnya jadi Dios. Dari Theos, bahasa Yunani jadi Dios. Kalau ke Jerman jadi God. Kalau ke Jepang jadi Kamiwa. Kalau ke Cina jadi Tian. Itu silahkan buka Bible dari seluruh bahasa yang lain, maka kata Theos bahasa Yunani, kan kita perjanjian baru ini pertama kali ditulis dalam bahasa Yunani. Kata Tuhan di situ adalah Theos. Jadi Theos itu menjadi God di bahasa Inggris, menjadi God pakai T di Jerman, menjadi Dios di Spanyol, dan segala macam bahasa. Di Indonesia, Theos itu harusnya menjadi Tuhan dengan T besar. Ya kan? Pertanyaannya kenapa jadi Allah? Kan itu nggak ada alasan lain kecuali untuk mancing. Katanya Mas Arief. Misalnya Mas Arief hobinya mancing. Nah, di luar kegiatan mancing, kalau sehari-hari punya makanan kesukaan ya, sebut rendang, bakso, pempek apa misalnya kesukaannya? Saya suka sate, Pak. Sate. Nah, sehari nggak makan sate, pingsan dia. Harus ada sate. Lalu suatu hari dia mau berangkat mancing. Apa yang dipasang di kail? Umpan. Apa? Cacing kan? Cacing. Kenapa nggak sate, Mas? Ya. Kan Anda suka sate. Karena ikan nggak makan sate. Nah, karena yang mau makan bukan kamu. Yang mau makan umpan ini adalah si ikan. Ikan sukanya cacing. Cacing ini bagi pemancing, bagi orang misionaris di sini, cacing ini adalah Allah. Ngerti nggak? Misionaris yang datang dari Portugis misalnya, di negerinya sana si pendetanya itu nyebut Tuhan apa? Nggak mungkin Allah di Portugis. Misionaris yang datang dari Amerika mau ditugaskan ke Papua, di Amerika sana nyebut Tuhan apa? God kan? Tapi begitu datang ke Indonesia, lidahnya ditekuk, dia harus mengucapkan kata Allah. Why? Karena yang mau dipancing adalah ikan-ikan yang doyan kata Allah. Oh. Nah ini kan harus dijelaskan, itu yang dilakukan oleh Zakir Naik dan kawan-kawan. Bukan untuk menghujat sana sini. Kalau saya jujur aja, sebaiknya Anda di Indonesia jangan pakai Allah. Pakai aja terjemahan dari Theos itu lumrahnya diterjemahkan dengan kata apa. Kalau Theos di Inggris jadi God, Theos di Indonesia harusnya jadi T-U-H-A-N, Tuhan. Terserah mau hurufnya besar semua atau kecil semua, atau T-nya saja yang besar. Tapi bukan Allah. Karena Allah itu definisinya adanya di Al-Quran. Silahkan buka Quran di seluruh dunia, begitu ketemu kata God, pasti ada Allah bahasa Arabnya. Tidak pernah dirubah dengan bahasa lokal. Kita tidak mau memancing siapa-siapa, tidak mau menyesatkan siapa-siapa. Kita akan mengejarkan bahwa Tuhan yang betul di alam semesta ini adalah Allah. Tidak pakai gimmick, tidak pakai tipu-tipu. Ya. Jadi bagi teman-teman Nasrani yang ingin berdakwah di kalangan siapapun di Indonesia, pakai aja nama Tuhannya sesuai nama Tuhan yang ada di kitab dia aslinya dalam bahasa Yunani. Theos, Theos. Yehova, Yehova, Yahweh, Yahweh, silahkan aja. Tapi pasti bukan Allah. Karena Allah itu adanya hanya di Quran. Ya, gitu Mas. Jadi Zakir Naik mestinya tidak harus di demo, harus ditolak dan sebagainya. Ini dunia terbuka, ya. Mau pakai pertemuan offline seperti begitu, atau pakai Zoom, atau pakai apa, akhirnya informasi seperti ini terbuka, nggak ada kebencian, nggak ada unsur macam-macam. Kita hanya ingin mengajak berdakwah dengan cara yang santun, sebutkan yang benar-benar. Kalau memang Anda nggak pakai Allah di mana-mana, ya nggak usah pakai Allah di Indonesia. Karena kalau Anda ngotot pakai Allah di Indonesia, alasannya nggak ada lain kecuali untuk tadi memancing. Penggemar sate, tapi kalau mancing pakai cacing. Gitu Mas. Benar-benar. Nah, itu kata Ahmad Didat dalam bukunya
Why they use Allah? Because they are going fishing. Kenapa mereka pakai Allah? Karena mereka sedang pergi memancing. Allah hanya sekedar bait, B-A-I-T, bait, umpan. Ya, gitu ya. Jadi fenomena Zakir Naik harusnya kita sambut dengan sukacita, karena siapapun kalau mau mendengarkan ceramah beliau dengan benar, agamanya apapun, nanti oh iya ya benar juga ya. Ya terbukti kan banyak, ada orang Hindu masuk Islam, ada orang Kristen masuk Islam. Kalau ada orang Islam setelah dengar Zakir Naik menjadi ragu dengan keimanannya, ya naudzubillah min dzalik. Itu dengerinya bagaimana dia sampai balik-balik. Belum terdengar sih ada orang Islam dengerin Zakir Naik ceramah terus murtad gitu. Belum terdengar ceritanya. Begitu Mas. Benar. Ya, kita hadapi saja, ini dunianya memang seperti ini, apapun disampaikan terbuka pun tidak, toh akhirnya nyampe juga. Jadi rileks saja. Kalau Anda yakin dengan keyakinan Anda seperti itu, lanjut aja silahkan. Tapi tahulah bahwa Tuhan yang benar di alam semesta ini hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhannya Nabi Adam, Tuhannya Nabi Nuh, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Daud, Sulaiman, sampai Yesus. Tuhannya sama, yaitu Allah. Ya. Oke. Ya, Gitu. makasih banyak Pak Abah. Itu benar-benar membuka wawasan banget ya. Jadi mungkin bisa dicoba tuh buat teman-teman yang penasaran atau mungkin skeptis ya dengan Dr. Zakir Naik ini, untuk coba nonton videonya ya. Iya. Tapi jangan video yang diklip-klip. Mungkin itu mungkin Lengkap. ya Pak ya. Iya, harus lengkap. Ceramah 1 jam ya 1 jam Ya benar, dengerin. jangan yang diklip-klip. Mungkin ya menurut saya sih sebagus-bagusnya orang ceramah, kalau diklip-klip bisa aja dipelintir gitu kan bahasanya. Tuh. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.